Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk pelayanan kami pada pagi hari ini. Hadirlah di dalam diri kami masing-masing, agar kami boleh belajar melayani dengan baik. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi perayaan Ekaristi pada hari ini. Yang pertama dimohon dari Krismalani Hotmawati, Boru Simbolon, mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Dari keluarga Bapak Hongki Samosir, mengucap syukur atas ulang tahun yang ketiga buat anak kami Topado Samosir pada tanggal 12 Oktober yang lalu. Semoga Topado boleh tumbuh menjadi anak yang baik, benar, dan bermanfaat bagi gereja, negara, dan sesama, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu ucapan syukur atas terlaksananya doa bersama Borsa mengatasi nababan sedunia, khususnya di sekitar Musirawas Megang Sakti pada tanggal 13 Oktober 2023 yang lalu. Semoga keluarga Borsa mengatasi dimanapun semakin rukun dan kompak, hidup dalam damai dan kebersamaan, dan semakin jaya diberkati Tuhan. Permohonan dari keluarga Borsak mengatasi nababan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersyukur karena boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Setiap di antara kita mendapatkan kesempatan untuk boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Namun realitasnya tidak semua menerima kebaikan dari Tuhan. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini akan membantu kita untuk masuk lebih dalam lagi, memaknai perjamuan ataupun kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di awal perayaan suci ini, mari kita hening sejenak. Kita sesali segala dosa dan kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami meluhurkan diri, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkan belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan dihidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan susu, dan dengan anggur tua yang disari endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan memuliakan
dari wajah semua orang, aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Aku akan hidup di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku.
juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesesakanmu. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke dalam perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan bacaan-bacaan hari ini cukup menarik bagi saya. Tadi dikatakan cerita Injil itu tentang perjamuan, tentang pesta. Sang pemilik perjamuan itu mengundang banyak orang, tetapi ternyata yang sudah diundang itu malah nggak mau datang. Maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengundang orang-orang kecil yang ada di sekitar kerajaannya atau tempatnya untuk hadir dalam perjamuan. Dan malah yang kecil-kecil itulah datang. Perumpamaan ini ingin menggambarkan demikian, saudara-saudari. Yesus mengatakan perumpamaan itu kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yesus sejatinya adalah sang penyelamat. Bahkan menurut kitab para nabi, dialah yang dinubuatkan akan menjadi penyelamat. Kehadiran Yesus sejatinya membawa damai, membawa kebahagiaan seperti ketika orang hadir dalam perjamuan, menikmati makanan, menikmati kedamaian, menikmati kebersamaan. Tetapi ada juga orang-orang yang menolak Yesus. Ada juga orang-orang yang menolak kebaikan yang telah diberikan oleh Yesus, yaitu para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Lalu bagaimana kita mampu mengerti bacaan ini lebih dalam lagi? Saya itu teringat akan pengalaman hidup kita sehari-hari. Setiap di antara kita pasti pernah ikut pesta, baik itu di gedung ataupun di depan rumah orang gitu ya. Ketika pesta, itu rasanya membahagiakan. Kita yang datang dengan penuh hati terbuka, itu datang pula dengan penuh kebahagiaan. Menikmati jamuan yang ada. Bersyukur atas saudara kita yang sedang berpesta. Menikmati makanan, kalau ada daging saksang ya kita nikmati, kalau ada tuak ya kita nikmati, semua kita nikmati bersama. Namun, di tengah kebahagiaan pesta, tetap aja ada orang-orang yang aliran kiri. Bisanya aku buat kayak gitu, sambil nginang gitu kan. Cuman kayak gini aja ya pesta orang ini. Ada, kalau zaman sekarang, ada haters-haters yang selalu mengkritik saja kerjaannya. Dan pada akhirnya tidak bisa menikmati pesta. Padahal pesta itu menyenangkan. Menikmati makanan, menikmati pembicaraan antara satu dengan yang lain. Kayak mana suamimu di rumah? Suamiku kayak gini. Berbicara, menikmati kehangatan. Tapi ya tetap saja, ketika pesta diadakan, ketika semua orang sudah diundang untuk menikmati kebahagiaan, ada saja orang yang kayak mana orang itu? Dengan gayanya masing-masing ya, entah itu bapak apa atau ibu-ibu. Ada saja yang menolak kebahagiaan itu. Demikianlah yang ingin digambarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus itu sudah memberikan diri seutuhnya, memberikan kedamaian, memberikan kebaikan. Namun ada saja orang yang menolak, yaitu para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Ternyata kebaikan yang diberikan oleh Yesus itu tidak diterima oleh semua orang. Sejatinya mengapa toh kita diundang untuk selalu setia, hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus. Dalam bacaan kedua dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi, kehadiran Yesus itu menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua, kita diundang. Mari, terimalah perjamuan itu.
Terimalah Yesus sendiri dalam diri Anda, hingga pada akhirnya ketika saudara-saudari menjalani kehidupan, perkara kebahagiaan dan lain sebagainya bisa kita tanggung bersama di dalam nama Yesus. Lalu bagaimana Romo biar saya bisa menghidupi hal itu? Kalau kita ingat dalam bacaan Injil, orang-orang yang pada akhirnya diundang oleh pemilik pesta adalah mereka yang kecil, tersingkirkan, terpinggirkan, bahkan mungkin tidak masuk dalam undangan di awal. Semangat apa yang ingin kita timba dari mereka ini adalah mereka yang kecil, yang terpinggirkan itu cenderung rendah hati. Dia sadar akan kekuatan dirinya itu lemah, maka dia ingin terus berpangku tangan. Berpangku tangan pada siapa? Pada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita terus membangun sikap diri yang rendah hati, terbuka akan karya Allah di dalam diri kita. Terimalah perjamuan itu, terimalah kedamaian itu, terimalah kebaikan itu. Dan percayalah ketika Anda membuka diri pada karya Allah, seperti dikatakan dalam bacaan kedua, segala perkara, segala kesulitan yang Anda tanggung, bahkan semua cobaan yang Anda lalui, bisa kita jalani karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Oleh karena itu, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja atas integritasnya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapa dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka pun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh para nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum bapa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum bapa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua
sini. Semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita hening sejenak. Kita sampaikan doa dan kerinduan kita di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga kurban kudus ini, tanda kasih dan bakti kami, mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan
bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agungnya, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daging. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup Agung kami Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. 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 tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, 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 Amin. tubuh Kristus, 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 Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Berkat Kristus, 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 berkat Kristus. Perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami memabukmu, betapa indahnya kehadiranmu saat aku akan.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Agung, dengan rendah hati kami mohon agar sebagaimana Engkau menyegarkan kami dengan santapan kudus ini, demikian pula semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kodrat ilahi Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mohon perhatiannya sejenak akan adanya pengumuman hari ini. Warta Gereja Santo Yosef Mugang Sakti hari Minggu Biasa ke-28 15 Oktober 2023. Yang pertama, diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas liturgi hari ini. Teristimewa kami atas nama seluruh umat Mugang Sakti mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para delegator Ibu Kukur yang akan mewakili Keuskupan Agung Palembang dalam acara di Pesta ini tingkat nasional di Jakarta. Kita beri aplaus untuk Ibu kita yang akan mewakili. Terima kasih Ibu. Tetapi tak juga lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada para bapak yang setia mengantarkan para istrinya. Terima kasih para bapak dari Ibu Ninggal dan juga dari para peserta yang kedua. Yang kedua, tugas liturgi untuk minggu depan pun dari lingkungan Santo Markus, tata laksana lingkungan Santo Yohanes, rektor saudara-saudari Elisa Simbol, Masmur Valen Y.A. Kunik, Prodiakon Bapak Agus Nur Salimin dan Bapak Cahaya Samsir, organis Bapak Andreas Suwarno. 3. Misa harian Kamis malam Jumat jam 18.30. Rektor Bapak Petrus Widianto, lagu Ibu Wanti. Yang keempat, kolektor minggu yang lalu. Yang pertama, Rp1.090.000. Kedua, Rp620.000. Ucapkan terima kasih. 5. Doa kunjungan sakramen Maha Kudus setiap hari Selasa jam 19.30 di gereja. 6. Pertemuan lingkungan Santo Lukas Sabtu malam Minggu jam 19.30 di rumah Bapak Wasis. Lingkungan Matius Sabtu malam Minggu jam 19.30 di rumah Bapak Safin. Lingkungan Maria Sabtu malam Minggu di rumah Opung Revaldo jam 19.30. Lingkungan Markus hari Jumat jam 13.00 di rumah Ibu Erik Manik. Lingkungan Fransiskus Asisi Sabtu malam Minggu jam 19.30 di rumah Bapak Andrio. Lingkungan Yohanes Selasa jam maaf saya tanya ini jam 18 atau jam 14 ya saya karena sini tertulis 14 jam 18.00 di rumah Bapak Rino Manto. Yang ketujuh, pelajaran sekolah minggu setiap hari Sabtu jam 16.00 di gereja. Kedelapan, setelah misa ini anak-anak musinar ada pertemuan di gereja. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa hari ini kita
Mohon waktunya 2 menit. Berkaitan dengan kelompok lansia di masa ini karena pandemi, karena rentan buat lansia itu libur. Nah, harapan kami mewakili ketua lansia Pak Adi atau Pak Kawin, minggu depan setelah KFC kita ada pertemuan karena Indonesia. Yang masa lansia minggu depan kita mungkin sedang dalam masa rebutan kita jalan. Dan orang tua yang biasa kirim komuni pada saat ini persiapan mencoba aktif tetapi kirim komuni. Terus bagi Pak Parman Jodoh, Pak Aino juga dan Pak Jodoh, tolong dipersiapkan keluarganya atau tetangga yang memiliki bagi tahu agar persiapan tidak kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Selamat berjaya minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa pengumuman, pada hari ini saudari-saudari kita itu hadir di tempat ini untuk mohon dukungan dan juga restu dari saudara-saudari. Acara apa toh sebenarnya, Romo? Jadi yang sedang kita ikuti adalah Pesparani. Pesparani sebagai wadah pengembangan musik liturgi gereja. Dan kebetulan kita Provinsi Palembang itu mendapat beberapa bagian. Dan salah satunya paroki Lubuk Linggau dan Tugu Mulyo itu mendapat bagian untuk menyiapkan kor-kor ibu-ibu wanita dewasa. Jadi merekalah yang hadir di sini, kurang lebih ada 30 orang. Nah, mereka terdiri dari umat Lubuk Linggau, Mataram, Stasi Megang Sakti, ada juga yang dari Pagar Ayu, ada juga yang dari Sukakarya. Jadi mari kita dukung mereka, mari kita berikan doa kita bagi mereka yang sudah latihan kurang lebih 2-3 bulan ini. Pada kesempatan kali ini mereka juga ingin menampilkan apa yang sudah mereka latih selama ini. Selain untuk memohon dukungan dari Bapak Ibu, juga agar mereka bisa semakin percaya diri. Karena yang mereka hadapi itu bukan hanya sekitar Musirawas, Megang Sakti, tetapi mereka akan tampil di tingkat nasional. Soal bernyanyi itu semua orang mungkin punya bakat bernyanyi, namun soal kepercayaan diri belum tentu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini selain mohon dukungan dan support dari Bapak Ibu, mereka juga ingin mohon agar mereka boleh semakin percaya diri di tempat ini. Maka mereka akan menyanyikan 3 lagu, 2 lagu lomba dan 1 lagi bonus untuk umat di Megang Sakti. Begitu ya, selamat menyaksikan. Silakan Ibu-ibu.